Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Makna Kitab Kuningku. Sesuai dengan janji saya kemarin, maka mulai pertemuan sekarang dan seterusnya kita membahas kitab Al-Jurumiyah dan kitab Amsilah Tasrifiyah secara bergantian, secara selang-seling ya. Dan yang saya pakai, yang materi yang saya pakai adalah ini, kitab Al-Jurumiyah versi Tegalrejo, Pondok Pesantren Api Tegalrejo, dan juga kitab ini Amsilah Tasrifiyah yang juga versi Pondok Pesantren Tegalrejo. Untuk pertemuan sekarang adalah kita membahas kitab Al-Jurumiyah bab pertama, bab kalam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknani dulu sebentar. Ini adalah matan Al-Jurumiyah. Kita maknani seperti makna-makna pesantren, makna gandul istilahnya. Al-kalamu utawi kang aran kalam, huwa yo kalam, rujuknya ke sini, iku al-lafdhu lafad, al-murakabu kang den susun opo lafad ini, al-mufidu kang paring faidah, bil wad'i kelawan asal sumelehe. Jadi intinya, biasa maaf ini perantakan maknanya. Al-kalamu tapi kang aran kalam, huwa yo kalam, iku al-lafdhu lafad, al-murakabu kang den susun opo lafad, al-mufidu kang paring faedah atau kang maedai, bil wad'i kelawan asal sumelehe. Ya. Al-murad atau apa? Al-murad itu maksud atau penjelasan sederhananya ya. Ini pakai bahasa Jawa ya, bahasa Jawa halus ya, atau Jawa pegon. Ingkang dipun wastani kalam inggih punika ya. Kalau bahasa Indonesianya, yang dipun wastani, yang dinamakan kalam inggih punika adalah, yang dinamakan kalam adalah pundi-pundi lafad ya, mana-mana lafad ingkang dipun susun, yang disusun, ingkang maidai, yang berfaedah, ingkang dipun sejo mungguh tiang Arab, yang dikehendaki atau yang dituju menurut orang Arab ya. Kalau saya ulangi, yang dinamakan kalam yaitu mana-mana lafaz ya, setiap lafaz yang disusun, yang berfaedah, yang dimaksud atau yang dituju atau yang dikehendaki menurut orang Arab ya. Jadi itu ya, syaratnya kalam itu ada berapa? 1 harus berupa ini lafaz, 2 harus murokab atau tersusun, 3 harus mufid, 4 harus wadhu ya. Nah, kalam ini syaratnya ada 4 ya. Ketika 4 unsur ini tersusun menjadi 1, maka dinamakan dengan kalam ya. Jadi kalau keempatnya ini tersusun menjadi 1 ya, baru sesuatu tersebut bisa dinamakan dengan kalam ya. Kemudian mana tadi? Lafaz. Kemudian kita perinci satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan lafaz? Apa sih murokab? Apa sih mufid? Apa sih wadhu? Yang ini. Kemudian kita ke bawahnya. Pertama lafaz ya. Ikang dipun wastani lafaz inggih punika ya. Yang dinamakan lafaz yaitu pundi-pundi swanten ingkang mengku setengahipun huruf hijaiyah ya. Lafaz yaitu, yang dinamakan dengan lafaz yaitu mana-mana suara atau setiap suara yang mencangkup atau memuat sebagian dari huruf hijaiyah. Nahwu contohnya adalah
zaitun qaimun. Lafadz zaitun qaimun ini, dua ini namanya adalah lafadz. Karena apa? Karena lafadz zaitun qaimun adalah termasuk suara ya, yang mana suara zaitun qaimun ini adalah mencakup setengah atau sebagian dari huruf hijaiyah, ya kan? Zaitun qaimun itu kan ada suaranya. Kemudian zaitun dan qaimun ini kan terdiri dari huruf-huruf hijaiyah kan, bukan huruf alfabet ya, bukan huruf Mandarin, bukan huruf Hangul Korea, bukan huruf kanji Jepang kan, bukan. Ini kan hurufnya hijaiyah ya. Maka ketika zaitun qaimun diucapkan itu namanya lafadz. Bisa dipahami. Kemudian syarat yang kedua, ini syarat pertama ini. Syarat yang kedua murakkab ya, murakkab itu tersusun ya. Ingkang dipun wastani murakkab inggih punika ya, yang dinamakan murakkab yaitu ya, pundi-pundi lafadz ingkang jumlahipun kalih sak paminggah ya. Yang dinamakan dengan murakkab yaitu mana-mana lafadz ya, atau setiap lafadz yang jumlahnya dua atau lebih ya, ingkang dipun susun, yang disusun atau dijejer. Atau dijejer itu apa sih bahasa Indonesianya? Dijejarkan ya, dijejar ya. Sami ugi maidai ya. Sami ugi maidai itu sama saja berfaedah seperti lafadz zaitun qaimun, utawa mboten maidai utawa tidak, atau tidak berfaedah seperti lafadz in zaitun. Nah, murakkab tadi apa? Ulangi. Murakkab adalah mana-mana lafadz yang jumlahnya dua atau lebih yang disusun atau dijajar, baik berfaedah ataupun tidak berfaedah. Contohnya lafadz ini zaitun qaimun ya. Ini kan tadi apa? Ini kan lafadz ya, jumlahnya dua atau lebih. Zaitun qaimun jumlahnya kan dua ya. Kalau zaitun saja, misalnya ini zaitun saja, ini belum murakkab. Tapi kalau zaitun dan qaimun digabung, ini sudah murakkab. Karena tadi apa? Syaratnya adalah berjumlah dua ya, berjumlah dua ini sak paminggah atau selebihnya, dua ke atas gitu ya. Ya. Dan lafadz zaitun qaimun, dua lafadz ini disusun atau dijajarkan. Ya sudah. Terus sami ugi maidai, baik dua lafadz ini berfaedah, baik lafadz tersebut berfaedah atau tidak. Seperti lafadz ini zaitun qaimun, ini kan berfaedah ya. Maknanya tuh zaitun atau zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, atau mboten maidai atau tidak berfaedah ya. Contohnya in zaitun. Lafadz ini in zaitun ya, ini apa? Murakkab. Karena apa? Karena apa? Satu, jumlahnya dua ya. In zaitun ini malah berapa? Ini malah tiga lafadz. In, dan zaitun ini malah sudah melebihi dari dua, yaitu tiga lafadz. Kemudian disusun, ini juga disusun sama atau dijejer. Terus ini ya, yang tidak berfaedah, in zaitun itu tidak berfaedah ya. Karena lafadz in zaitun ini adalah lafadz yang terpotong. Seharusnya di sini masih ada kelanjutannya ya. Terpotong. Taunya terpotong dari mana? Dari maknanya itu tidak sempurna. In lamun jumeneng sapa zaitun zaid. Jikalau zaid berdiri. Ini kan kata-katanya kan ngambang, belum sempurna. Seharusnya di sini ada kata in zaitun, amrun misalnya ya. Jikalau zaid berdiri maka Umar berdiri. Nah, contohnya in zaitun, amrun ya. In zaitun, jikalau zaid berdiri, amrun, Amr juga ikut berdiri. Nah, tapi lafadz yang ini dipotong, tidak dinamakan. Ini kan namanya kalimatnya ngambang ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ketika ada in namanya ini ada in syartiyah, seharusnya di sini ada jawab, namanya jawab syarat. Akan tetapi jawab syaratnya dibuang ya. Atau bahasa gampangnya adalah kalimat ini adalah kalimat yang dipotong. Seharusnya ada kelanjutannya, akan tetapi dipotong. Makanya maknanya itu ngambang. In zaitun, jikalau zaid berdiri, titit kan masih ada kelanjutannya. Jadi walaupun baik lafadz tersebut berfaedah atau tidak berfaedah,
ini tetap dinamakan murokab ya. Kemudian komponen ketiga atau syarat ketiga dari kalam adalah ini mufid ya. Mufid itu apa? Mufid itu ya yang berfaedah. Gini, ingkang dipun wastani mufid inggih punika yang dinamakan dengan mufid yaitu pundi-pundi perkawis ingkang maidahi kanthi faedah ingkang sempurna. Mana-mana sesuatu yang berfaedah dengan faedah yang sempurna. Ya. Jadi yang dinamakan dengan mufid adalah setiap sesuatu yang bisa memberikan faedah dengan faedah yang sempurna. Faedah yang sempurna. Kemudian maksudnya faedah sempurna itu apa ya? Tumrapipun sami tiyang ingkang mireng sampun boten butuh tanglet malih ya. Faedah yang sempurna itu adalah ketika menurut sudut pandang dari sami atau pendengar atau orang yang diajak bicara, maka si sami, orang yang diajak bicara atau pihak kedua itu sampun boten butuh tanglet malih, sudah tidak membutuhkan pertanyaan lagi ya. Jadi ketika saya berkata dengan si B misalnya, ketika kata-kata saya mufid, maka si B itu langsung paham dan si B itu sudah tidak bertanya lagi kepada saya ya. Seandainya si B masih tanya lagi kepada saya, berarti kata-kata saya ini belum mufid ya. Misal saya ngomong sesuatu kepada si B, kemudian si B takut, maaf, maksudnya apa ya? Maaf, maksudnya apa ya? Nah, maka si B ini atau kata-kata saya ini maka belum mufid menurut si B. Jadi ingat, yang dinamakan dengan mufid adalah apa? Sesuatu yang bisa memberikan faedah dengan sempurna. Kalau menurut tumrapipun sami, menurut sudut pandang sami itu orang yang mendengar, orang yang diajak bicara, itu sudah tidak bertanya lagi, sudah paham lah. Kalau belum paham berarti belum mufid. Lan tumrapipun mutakalim, dan menurut sudut pandang dari mutakalim, yaitu tiyang ingkang ngucap, yaitu orang-orang yang berkata, sampun boten butuh malih nusuli gunem ya. Dan kalau ditinjau dari sudut pandang si pengucap, orang yang berbicara ya, yang dinamakan dengan mufid adalah yang dinamakan dengan mufid itu si mutakalim, orang yang berbicara, orang yang berucap itu sudah tidak mengulangi ucapannya lagi ya. Sampun boten butuh malih nusuli gunem, sudah tidak butuh lagi untuk mengulangi ucapannya ya. Jadi ketika saya kan mutakalim, orang yang berbicara, ketika perkataan saya kok sudah mufid, ya sudah cukup sekali saja ya. Tapi ketika perkataan saya belum mufid, maka biasanya saya mengulangi ucapannya. Misal saya ngomong gini, semisal saya ngomong A B C D F, kok kayak aduh, ucapan saya tadi bisa didengar dengan baik nggak ya? Bisa dipaham nggak ya? Maka saya ulangi lagi. Nah, biasanya gitu, ya kan? Makanya dulu kadang Nabi itu ketika berbicara kepada orang Arab Badui ya, Arab Badui itu Arab yang tinggal di daerah pedalaman yang biasanya buta huruf, tidak bisa baca tulis Al-Quran. Kadang-kadang Nabi itu berkata sampai diulangi 2 kali atau 3 kali atau 4 kali sampai si Badui paham, karena orang Badui kan biasanya intelektualnya kan rendah. Nah gitu ya. Jadi tadi kembali ke awal, mufid, ukuran mufid itu apa? Kalau ditinjau dari sudut pandang pendengar atau si sami, itu si sami atau si pendengar itu sudah tidak bertanya lagi ya. Nah, tapi kalau seandainya si sami, si pendengar kok masih bertanya lagi ya. Misal, maaf coba ulangi pertanyaannya, maaf coba ulangi perkataannya misalnya, kayak gitu, berarti ucapan tersebut ya, itu ucapan saya misalnya, saya yang berkata, berarti ucapan saya belum mufid ya, belum mufid ya menurut sami ya. Atau ketika saya berkata, kok saya ngerasa aduh ini orang yang saya ajak bicara paham nggak ya, terus kemudian saya ulangi lagi sampai paham, berarti perkataan pertama dan kedua itu belum mufid ya, kayak gitu. Contohnya adalah lafadz koma zaidun qaimun, in koma zaidun koma amrun. Nah, 3 lafadz ini nih sudah mufid semua. Koma zaidun, koma wis sumeneng sapa zaidun zaid, zaid telah berdiri. Zaidun qaimun, zaidun utawi zaid iku qaimun kang adeg ya. Zaid adalah orang yang berdiri.
In koma lamun jumeneng sapa Zaidun Zaid koma moko jumeneng sapa Amrun Umar. Jikalau Zaid berdiri maka Umar berdiri. Nah, ketiga ini susunan ini sudah mufid semua. Karena jika orang yang paham bahasa Arab, ketiganya ini sudah sempurna ya. Berbeda nanti contoh ini, contoh ketiga, misalnya contoh ketiga ini ya, ini di-cut, dipotong, set. Nah, cuman ambil ini saja. Nah, in koma Zaidun, jikalau Zaid berdiri, pasti orang yang diajak bicara itu bingung. Hah? Maksudnya apa? Jika saya berdiri, nah, nanti kan si Sami itu kan mengulangi apa ya? Apa bahasanya? Bertanya lagi ya kan? Berarti belum mufid ya, karena memang nggak sempurna kalamnya. Seandainya dipotong ini setengah ya. Nah, bagi orang yang paham bahasa Arab, misalnya saya berkata in koma Zaidun kepada orang yang paham bahasa Arab, pasti orang yang saya ajak bicara pasti bertanya lagi, atau istilahnya nusul gunem. Maksudnya apa in koma Zaidun? Oh, in koma Zaidun koma Amrun. Nah, makanya ini harus sempurna kalamnya. Nah, harus sempurna. Kalau seperti semuanya ini mufid, tapi kalau diambil setengah ya tidak mufid jelasnya. Pasti orang yang diajak bicara pasti nusul genem, pasti bertanya lagi. Dan saya yang berkata pasti mengulangi ucapan saya. Kemudian syarat yang keempat. Mana sih tadi? Oh, maaf lupa ya. Lafat murokab mana sih tadi? Ini. Syaratnya kalam lafat murokab mufid wadhu. Lafat ini 1, murokab 2, mufid 3. Oh, ini nih wadhu, benar ya. Ini syarat. Oh, ini yang 4 ya. Ini maaf, ini yang keempat, ini yang ketiga. Ini syarat yang keempat. Syarat keempat ya, sesuatu atau lafat bisa dinamakan dengan kalam tadi harus memenuhi 4 syarat ya. Tadi lafat, 1 lafat, 2 murokab, 3 mufid, 4 wadhu. Wadhu itu apa? Wadhu ingkang dipun wastani wadhu inggih punika ya. Yang dinamakan wadhu adalah pundi-pundi lafat ingkang dipun sejok dening muntakalim ya. Mana-mana lafat yang dikehendaki menurut orang Arab ya, yang ingkang guneman ya. Tadi apa? Saya ulangi, yang dinamakan dengan wadhu adalah mana-mana lafat atau setiap lafat yang dikehendaki menurut mutakalim ya, yang orang yang berkata ya. Terus permila ucapanipun, ini lanjutannya ini. Nah, lagi nih. Permila ucapanipun tiang ingkang lindur, makanya ucapannya orang yang lindur utawa supe atau ucapannya orang yang lalai atau lupa punika boten kawestanan wadhu. Itu bukan dinamakan wadhu ya. Jadi bahasa gampangnya itu wadhu adalah ucapan dari orang ucapan yang diucapkan secara sadar atau secara sengaja itu ya. Jadi mana-mana lafaz yang diucapkan dengan kesadaran penuh ya, itu namanya wadhu ya. Makanya ucapannya orang yang lindur atau orang yang mengigau atau orang yang lupa atau yang lalai atau yang mabok itu bukan dinamakan dengan wadhu ya. Jadi syaratnya harus harus benar-benar dikehendaki atau atau sadar, adanya kesadaran, itu wadhu ya. Makanya kan ada burung beo itu bisa berkata assalamualaikum, tapi itu bukan wadhu, karena jelas itu kan ucapannya burung. Yang namanya burung itu kan tidak mempunyai kesadaran ya kan. Atau ucapannya orang yang lindur, tiba-tiba baca bismillahirrahmanirrahim, itu juga bukan wadhu, karena orang yang namanya lindur, orang mimpi itu kan tidak sadar. Nah, itu adalah definisi wadhu, artinya itu sengaja atau sadar gitu ya. Atau juga nanti ada yang menafsirkan wadhu itu harus lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Jadi semisal selain bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu bukan wadhu, itu penafsiran lain ya. Ya memang ini kan ilmu nahwu kan memang membahas kaidah-kaidah bahasa Arab kan gitu.
Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita pertemuan berikutnya kita masuk ke bab berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dulu. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas kitab Shoroh ya, kitab Amsilah Tasrifiyah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.